Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Fida. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan alam semesta beserta isinya, termasuk juga hewan-hewan. Salah satu hewan yang ada di sekitar kita adalah cicak. Anak-anak masih ingat lagu Cicak di Dinding? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Cicak, cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Dari lagu itu, apakah anak-anak tahu tentang ciri-ciri cicak? Ya, cicak dapat bergerak. Cicak bergerak dengan cara merayap. Cicak membutuhkan makanan. Salah satu jenis makanannya adalah nyamuk. Seperti halnya cicak, maka makhluk hidup pun mempunyai ciri-ciri. Apa saja ciri-cirinya? 1. Bergerak. 2. Bernapas. 3. Berkembang biak. 4. Mengalami pertumbuhan. 5. Memerlukan makanan dan air. Serta yang terakhir peka terhadap rangsangan. Ciri yang pertama adalah bergerak. Makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Manusia berjalan menggunakan kaki. Ikan berenang dengan sirip. Cicak merayap di dinding. Serta tumbuhan juga bergerak, tapi tidak berpindah tempat. Contohnya adalah akar tumbuhan akan bergerak menuju ke sumber air. Ciri yang kedua adalah bernapas. Makhluk hidup dapat bernapas. Makhluk hidup bernapas untuk memperoleh oksigen. Alat pernapasan makhluk hidup juga berbeda. Manusia bernapas menggunakan paru-paru, ikan bernapas dengan insang, sedangkan cacing bernapas menggunakan permukaan kulitnya. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan juga bernapas melalui stomata yang berada di daun. Nah, untuk yang ketiga adalah berkembang biak. Makhluk hidup dapat berkembang biak. Cara berkembang biak makhluk hidup berbeda. Ada yang melahirkan, ada yang bertelur. Contoh hewan yang bertelur adalah ayam. Bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan berkembang biak dengan berbagai cara. Ada dengan biji, dengan tunas, dengan umbi, atau dengan akar tinggal. Misalnya pohon pisang berkembang biak dengan tunas. Makhluk hidup berkembang biak untuk mempertahankan keturunannya. Ciri selanjutnya adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Lalu, apa bedanya dengan perkembangan? Nah, kalau pertumbuhan merupakan proses bertambahnya ukuran tubuh yang meliputi tinggi, berat, dan volume. Pertumbuhan dapat diukur dengan angka. Nah, kalau perkembangan merupakan proses biologis makhluk hidup untuk menuju tingkat kedewasaan atau kesempurnaan. Dapat berupa perubahan bentuk atau susunan dan fungsi organ menuju kesempurnaan. Nah, misalkan pertumbuhan manusia, mulai dari seorang bayi, berat badannya akan bertambah menjadi balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Tentu tinggi dan beratnya akan bertambah.
Ciri yang kelima adalah memerlukan makanan dan air. Untuk dapat tumbuh dengan baik dan sehat, maka makhluk hidup memerlukan makanan dan air. Manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makanannya. Sedangkan makanan hewan beragam. Ada hewan yang makan tumbuhan saja, ada hewan yang makan daging saja, dan ada pula hewan yang makan tumbuhan dan daging sekaligus. Makanan tumbuhan berasal dari zat hara dan zat asam arang. Tumbuhan dapat membuat makanan sendiri yang disebut fotosintesis. Inilah keistimewaan tumbuhan yang berbeda dengan manusia serta hewan. Ciri yang terakhir adalah peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup peka terhadap rangsangan. Kepekaan makhluk hidup terhadap rangsang berbeda-beda. Kemampuan menanggapi rangsangan disebut iritabilitas. Anak-anak, pernahkah anak-anak melihat matahari secara langsung? Apa yang terjadi? Ya, anak-anak akan menutup mata atau memejamkan mata karena menerima cahaya matahari yang sangat silau. Itu adalah contoh kita peka terhadap rangsangan berupa cahaya. Nah, kalau tumbuhan bagaimana Bu Fida? Ya, tumbuhan juga peka terhadap rangsang. Semisal anak-anak menyentuh daun putri malu. Apa yang terjadi? Daun putri malu akan mengatup. Bagaimana dengan hewan? Hewan juga demikian. Hewan peka terhadap rangsangan. Contohnya adalah kaki seribu. Hewan kaki seribu ini jika kita sentuh, apa yang terjadi? Ya, dia akan menggulungkan badannya. Nah, ini adalah contoh peka terhadap rangsangan sebagai makhluk hidup yang juga mempunyai ciri-ciri anak-anak ya. Nah, sudah selesai kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekarang Bu Fida akan memberikan satu kuis. Apa pertanyaannya? Nah, kalau anak-anak sudah menyimak pasti tahu. Tumbuhan dapat membuat makanannya sendiri. Disebut apakah itu? Nah, anak-anak boleh tulis di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih anak-anak sudah menyimak video dari Bu Fida. Tetap semangat, selalu menjaga kesehatan, dan sampai jumpa di video Bu Fida selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.